Selamat datang di podcast Meet the Expert. Alergi bisa menjadi masalah umum, apalagi di musim pancaroba seperti saat ini. Cuaca yang tiba-tiba berubah seringkali menjadi pemicu alergi. Dari hidung tersumbat, mata berair, hingga gatal-gatal di kulit. Gejala-gejala ini seringkali mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Banyak orang yang mengalami gejala ini mengira mereka sedang flu. Padahal sebenarnya itu tanda-tanda alergi. Tentu saja, hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan apalagi jika obat yang dipilih tidak tepat. Nah, swipers, penting untuk memilih obat alergi yang tepat agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat membantu menangani gejala dengan cepat. Bersama saya Oscar Ronald akan memandu episode kali ini. Saya tidak sendiri di studio, sudah hadir apoteker Sera Afdalanita S.Pharm. Selamat datang Mbak Sera. Iya, terima kasih Pak Oscar. Luar biasa sekali. Wah, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol soal alergi. Aduh, gatel-gatel gitu ya. Aduh, apanya gatel harus digaruk katanya. Tapi jangan digaruk sebenarnya alergi itu ya. Betul nggak? Iya Pak. Iya, tapi harus diobati. Itu. Oke. Well, ini pertanyaan pertama. Ya, ini iya, bukan kuis ya Mbak Sera ya. Iya, Kita ngobrol-ngobrol santai. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan alergi itu sendiri sih Mbak Sera? Baik Pak Oscar, jadi alergi atau biasa disebut dengan reaksi hipersensitivitas ini terjadi karena adanya respon berlebihan terhadap alergen yang masuk ke dalam tubuh. Okay. Jadi reaksi alergi ini terjadi karena adanya mekanisme imunologis, yaitu terjadinya induksi dari antibodi IgE yang berperan pada reaksi alergi. Nah, oleh karena itu dia bisa melepaskan histamin. Histamin yang dilepaskan secara berlebihan ini bisa menimbulkan beberapa gejala alergi. Di antaranya seperti bersin-bersin, pilek, hidung tersumbat, hidung gatal, berair, mata merah, mata berair, dan juga sakit tenggorokan, Pak. Oke, artinya itu karena adanya zat alergen tadi ya. Iya, dari paparan alergen. Paparan alergen ketemu di dalam, lalu dia melepaskan histaminnya. Oke, wow. Itu yang kadang-kadang terjadi ya di masyarakat kita ya. Aduh, hidungku gatel ya. Iya, gatal, mampet berair, gitu ya. hidung tersumbat kan sangat mengganggu. Betul. Nah, ini bagaimana kita bisa membedakan gejala alergi dan flu itu sendiri? Kan kalau orang tuh, aduh hidungku tersumbat, ini flu nih, saya flu nih. Padahal nggak ada demam, nggak ada apa, tiba-tiba tersumbat gitu. Iya, jadi Pak Oscar, jadi gimana sih cara kita membedakan antara flu dan alergi? Yang pertama itu kita bisa lihat dulu dari penyebabnya. Kalau alergi itu kan disebabkan karena adanya paparan alergen. Betul. Nah, kalau flu biasanya disebabkan karena adanya virus. Nah, kalau dari gejalanya, kalau yang pertama alergen karena paparan alergen itu jadi dia sifatnya tidak menular. Sedangkan kalau flu ini dia biasanya terjadi ketika kita kontak dengan penderita flu, jadi bisa sifatnya menular. Selain itu kalau dari gejalanya, kalau gejala bersin-bersin, pilek pada alergi ini dia lebih sering dibandingkan dengan flu. Jadi bersinnya bisa sampai 5 kali Pak dalam satu waktu ya, berulang kali pada gejala alergi. Dan juga kalau pada flu ini dia ada nyeri telan, nyeri tenggorokan. Terus juga kalau misalnya pada alergi dia tidak disertai dengan demam, Pak. Tidak disertai dengan demam. Demam itu tadi ya. Iya, demam. Sedangkan kalau flu ini dia kan karena adanya infeksi. Biasanya infeksi virus itu biasanya disertai dengan demam. Artinya tadi perbedaannya sudah sangat jelas ya antara yang alergi maupun yang terserang dengan flu. Karena kalau alergi itu karena zat alergen ya, kalau yang satu virus. Iya, karena virus. Gitu ya. Jadi penyebabnya sudah berbeda. Berbeda ya, dan penularannya juga berbeda begitu ya. Oke. Nah, ini apa aja sih pemicu umum dari alergi terutama di musim pancaroba seperti saat ini? Baik Pak, jadi sekarang kan lagi musim pancaroba kan Pak. Jadi ada beberapa pemicu dari alergi yang terjadi saat musim pancaroba. Yang pertama itu adalah karena perubahan suhu dan juga kelembapan. Jadi perubahan suhu dan kelembapan yang terjadi secara mendadak ini itu bisa memperburuk reaksi alergi pada orang yang sensitif. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim ini dia tuh juga bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh sehingga bisa memicu gejala alergi. Dan juga yang kedua karena adanya serbuk sari atau polen. Jadi ketika tanaman mulai berbunga, rumput-rumput mulai tumbuh, itu maka jumlah serbuk sari di udara pastinya meningkat.
sehingga bisa menyebabkan memicu gejala alergi pada orang yang sensitif terhadap serbuk sari. Yang ketiga itu ada tungau atau debu. Jadi produksi tungau itu sangat berkembang dengan cepat ketika kelembapannya tinggi. Jadi tungau ini itu bisa memicu reaksi alergi pada pasien yang alergi tungau. Dan juga ada polusi udara. Jadi polusi udara ini meningkat pada musim sekarang ini tuh biasanya diakibatkan karena polusi asap kendaraan bermotor dan juga limbah asap dari industri, Pak. Oke, berarti tadi itu beberapa penyebab yang memang berkaitan dengan naiknya alergi ya pada musim pancaroba ini. Oke, menarik. Lalu banyak orang menggunakan obat alergi, tapi nggak semua itu memiliki efek yang tepat. Tentunya kan begitu ya. Nah, mengapa penting untuk memilih obat alergi yang tepat, terutama yang tidak menyebabkan kantuk sih? Kan banyak nih obat alergi tuh, tapi giliran udah minum, wah teler deh. Iya. Gimana? Baik Pak Oscar, jadi memilih obat antihistamin yang tepat ini sangat penting karena nggak semua obat alergi ini memberikan efek yang diinginkan. Jadi ada beberapa obat antihistamin yang menimbulkan efek tertentu. Salah satunya adalah efek kantuk atau efek sedasi. Nah, untuk obat alergi yang biasa digunakan itu adalah obat antihistamin. Jadi antihistamin ini bekerja dengan cara memblokir reseptor H1 atau reseptor histamin. Nah, jadi untuk memilih obat antihistamin yang tidak memiliki efek sedasi itu sangat penting karena yang pertama pastinya mempengaruhi kualitas hidup dan juga produktivitas hidup seseorang. Di mana penggunaan antihistamin yang menyebabkan rasa kantuk itu bisa menurunkan produktivitas. Jadi kita bisa menghambat aktivitas kita sehari-hari. Jadi aktivitas kita itu bisa terganggu seperti aktivitas bekerja, belajar, olahraga dan sebagainya. Lalu juga terkait dengan keamanan. Jadi menggunakan antihistamin yang menyebabkan kantuk pada saat melakukan aktivitas tertentu seperti mengemudi dan sebagainya itu bisa meningkatkan risiko kecelakaan, Pak, kalau misalnya menggunakan antihistamin yang ada efek sedasinya. Begitu, Pak. Oke, berarti artinya kita penting juga untuk memahami bagaimana cara kerja dari obat antihistamin itu sendiri ya, khususnya yang memiliki efek sedasi tadi ya, ada efek kantuk di dalamnya. Oke, nah ini kita ngobrol tentang antihistamin. Nah, antihistamin itu sendiri ada antihistamin generasi 1, 2, dan 3 bersifat berbeda. Ya, apa aja sih perbedaan yang mendasar dan bagaimana terkait tingkat penetrasi ke otaknya? Gitu. Nah, ini penting nih. Ini penting banget ya Pak untuk diketahui. Jadi untuk antihistamin ini emang ada beberapa generasi. Ada generasi 1, 2, dan juga 3. Nah, untuk generasi 1 ini dia kerjanya tidak spesifik. Jadi tidak hanya menghambat reseptor H1 saja, tapi dia juga bisa bekerja di reseptor lain seperti reseptor muskarinik, serotonin, alfa adrenergik dan sebagainya. Sehingga efeknya itu efek yang ditimbulkan tuh bukan hanya kantuk. Jadi banyak nih efek samping yang ditimbulkan. Iya, banyak efek samping yang ditimbulkan pada antihistamin generasi pertama. Itu salah satunya ada mulut kering, ada denyut jantung meningkat, berdebar-debar dan juga kesulitan saat buang air kecil. Lalu ini antihistamin generasi pertama ini efek kerjanya pendek, jadi kita harus menggunakannya 3 kali sehari, Pak. Lebih banyak dosisnya lebih banyak dosisnya, 3 kali sehari digunakannya. Lalu dia nih melewati sawar darah otak. Melewati sawar darah otak. Nah, contoh obatnya ada CTM atau klorfeniramin maleat, dan juga ada difenhidramin. Nah, kalau difenhidramin ini brain occupancy atau mengikat reseptor histamin di otaknya itu sekitar 50%, Pak. Jadi ini sangat tinggi ya, 50% sangat tinggi, jadi bisa menyebabkan efek kantuk. Lalu ada antihistamin generasi kedua dan juga generasi ketiga. Nah, untuk antihistamin generasi kedua dan juga ketiga ini dia bekerja spesifik di reseptor histamin. Jadi bekerjanya spesifik di menghambat. Jadi hanya satu tujuan ya. Hanya satu tujuan saja. Gitu ya. Lalu dia efek kerjanya panjang, Pak. Efek kerjanya panjang 24 jam. Jadi minumnya cuma 1 sampai 2 kali sehari saja. Nah, untuk distribusi ke sawar darah otak ini sedikit atau tidak sama sekali sesuai dengan tergantung dengan obatnya. Iya, tergantung dengan obatnya. Lalu efek samping yang ditimbulkan pada antihistamin generasi kedua dan juga ketiga ini lebih minimal dibandingkan dengan generasi pertama. Contoh obatnya itu ada cetirizine dan loratadine di antihistamin generasi kedua. Kalau cetirizine ini dia brain okupansinya sekitar 15%, Pak. Jadi 15% yang sampai ke otak. Jadi masih ada efek samping
Masih sedasinya iya, masih ada masih 15% untuk sampai masuk Iya, masuk ke ke otak. Oke. Kalau loratadin brain okupansinya sekitar 12%. 12%. Jadi Oke. masih ada efek kantuknya ya Pak ya Iya. untuk loratadin. Walaupun minim, Walaupun tapi minim, tetap ada iya, efek efek sedasi. Iya, betul. Gitu ya. Nah, Oke. sedangkan antihistamin yang terbaru nih, contohnya adalah fexofenadin, itu Ya. brain okupansinya sebesar 0%. 0%. Berarti artinya dia tidak Dia menyebabkan menembus saluran kantuk. darah otak. Saluran otak Iya. tidak tertembus sehingga tidak ada efek kantuk ya. Iya, betul Pak Oscar. Oke, begitu ya. Itu yang generasi ketiga ya. Generasi ketiga, Berarti generasi yang terbaru. ya. Dan itu sebenarnya yang ada di dalam produknya Telvas. Luar biasa. Begitu ya. Iya. Jadi, nah ini bagaimana kita bisa memilih antihistamin yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Ini kan penting nih. Artinya kalau kita terjadi alergi ya tadi hidung tersumbat, terus tiba-tiba ada gatel-gatel gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya kita memilih yang tepat untuk kita konsumsi? Sebetulnya kalau kita lihat di praktik sehari-hari, kita lihat di apotik atau di tempat pelayanan kefarmasian lainnya, ini banyak pasien yang langsung minta obat antihistamin generasi pertama, Pak. Karena apa? Karena mereka itu menginginkan ini efek sedasinya biar bisa mereka mudah tidur. Iya, katanya kalau Serilex jadinya lebih cepat sembuhnya. Iya, padahal belum tentu padahal ya. belum tentu. Tapi ternyata dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas tidur pasien yang menggunakan antihistamin generasi pertama ini itu tidak setara dengan tidur normal. Jadi menggunakan antihistamin generasi pertama ini tidurnya tuh cenderung kurang nyenyak. Jadi kayak bangun tidur sehingga bisa selain menyebabkan efek kantuk, dia juga bisa lelah, mengalami kelelahan. Jadi sebenarnya itu tidak menjamin bahwa adanya efek tidur di dalam antihistamin itu membuat kita lebih cepat sembuh. Iya kan? Malah tidurnya nggak nyenyak, lebih nggak nyenyak gitu ya. Jadi tidurnya tidak berkualitas. Tidak berkualitas. Oke. Selain itu beberapa obat dengan efek sedasi ini bisa bertahan hingga 1,5 hari, Pak. 1,5 hari setelah penggunaan obatnya. Jadi cukup lama ya efek sedasinya. Iya, karena tadi ya yang di generasi pertama aja 50% ya. Iya, 50% brain okupansinya. Brain okupansinya artinya itu memberikan efek jangkanya cukup panjang ya. Iya, cukup panjang. Jadi emang walaupun obat generasi pertama ini memang lebih murah per tabletnya, tapi efek sampingnya yang sangat merugikan itu kan banyak, seperti efek sampingnya itu mengantuk, sehingga bisa membuat kita tidak produktif. Itu mengganggu aktivitas sehari-hari seperti aktivitas bekerja dan sebagainya. Oleh karena itu di sini saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan antihistamin generasi terbaru, generasi ketiga yang tidak memiliki efek kantuk. Sehingga artinya bisa supaya beraktivitas sehari-hari. Betul, itu ya. Good. Lalu, nah, bagaimana efek sedasi dapat mempengaruhi fungsi psikomotorik dan apa dampaknya pada aktivitas kita sehari-hari? Yang tadi mungkin udah disinggung, tapi kita lebih fokus nih. Itu kan ada efeknya ya, psikomotoriknya ya. Iya. Jadi kan sedasi ini bisa disebabkan karena penggunaan obat termasuk dari antihistamin, karena dia ini fungsinya bisa menurunkan aktivitas sistem saraf pusat, lalu mengurangi kewaspadaan dan juga menimbulkan rasa kantuk atau rasa kelelahan. Nah, untuk fungsi psikomotorik ini itu mengarah kepada koordinasi seseorang untuk mengintegrasikan keterampilan motoriknya atau fungsi gerakan fisik dengan fungsi kognisinya. Nah, jadi ketika seseorang mengalami sedasi, beberapa aspek psikomotoriknya ini akan terganggu. Yang pertama itu adalah koordinasi motoriknya. Jadi sedasi ini dapat memperlambat atau mengurangi kemampuan seseorang untuk mengkoordinasikan gerakan tubuhnya dengan tepat dan cepat. Contohnya saat mengemudi, ketika seseorang mengalami efek sedasi, maka dia bisa tidak bisa mengendalikan refleksnya tidak cepat dan tepat, sehingga bisa menimbulkan risiko kecelakaan. Lalu yang kedua, saat pengambilan keputusan. Jadi saat seseorang mengalami sedasi, maka konsentrasi dan perhatian ini akan terganggu, sehingga kita bisa rentan membuat kesalahan dalam mengambil keputusan. Karena agak lemot ya. Iya, agak lemot. Gitu. Iya, Pak. Lalu ada kewaspadaan. Jadi saat seseorang mengalami rasa kantuk, itu akan lebih sulit untuk fokus pada suatu pekerjaan. Jadi kan untuk fokus yang tinggi ini sangat dibutuhkan untuk orang-orang dengan profesi tertentu seperti pilot, driver, dokter ataupun sebagainya. Betul. Oke, itu luar biasa sekali. Jadi efek sedasi itu juga jangan sampai mengganggu aktivitas kita. Makanya memilih obat yang tidak ada efek sedasinya itu lebih penting ya. Iya, betul. Begitu.
Nah, tidak semua obat alergi itu sama. Nah, ini Telfast misalnya dengan kandungan fexofenadin. Apa yang membedakan Telfast dengan obat alergi lainnya? Ini kita langsung ke Telfastnya nih. Baik Pak Oscar, jadi kita emang dianjurkan untuk mengkonsumsi antihistamin generasi kedua dan juga ketiga. Namun antihistamin generasi kedua dan generasi ketiga ini masih ada perbedaan dari segi brain occupancy yang sudah kita singgung di awal tadi. Yang pertama ada cetirizine. Meskipun cetirizine ini generasi kedua, tapi dia masih melewati sawar darah otak sekitar 15%. Nah, dan dari product information-nya dijelaskan bahwa cetirizine dengan dosis anjuran atau dosis 1 kali sehari ini masih menimbulkan rasa kantuk. Betul. Iya, dan hindari penggunaan obatnya ketika sedang mengemudi. Betul. Lalu kedua ada loratadin. Nah, loratadin itu dalam dosis anjuran itu memang tidak memiliki efek kantuk. Tapi pada kondisi tertentu yang membutuhkan dosis lebih tinggi itu bisa menimbulkan efek kantuk, yaitu sekitar brain occupancy-nya sekitar 12%. 12%. Dan juga sedangkan pada Telfast atau fexofenadin ini yang mengandung fexofenadin ini sama sekali tidak melewati sawar darah otak. Ya, terbukti brain occupancy-nya sebesar 0%. Jadi tidak menembus sawar darah otak dan tidak menimbulkan rasa kantuk. Oke, berarti karena Telfast ini berisikan fexofenadin, generasi ketiga dari antihistamin itu sendiri, artinya efektivitasnya itu lebih efektif. Karena dia juga tidak memberikan efek terhadap efek kantuk ya. Oke, luar biasa. Nah, mengapa fexofenadin sebagai kandungan pada Telfast dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi alergi? Baik Pak, Telfast kan tadi kan mengandung fexofenadin atau generasi terbaru atau generasi ketiga dari antihistamin. Mengapa sih kita harus memilih Telfast? Yang pertama itu dia bekerja cepat. Karena dari survei bahwa gejala alergi yang ditimbulkan seperti bersin, pilek, hidung gatal, hidung tersumbat dan semacamnya itu kan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu dibutuhkan obat yang bekerja cepat, yaitu fexofenadin dapat bekerja selama 30-60 menit untuk mengatasi gejala rinitis alergi. Wow, cepat jadi ya? Cepat sekali untuk mengatasi gejala alergi. Lalu yang kedua tanpa kantuk. Fexofenadin ini dia tidak memiliki efek kantuk karena tidak menembus sawar darah otak, sehingga pasien-pasien pengguna fexofenadin ini bisa tetap produktif dan beraktivitas seharian tanpa khawatir rasa kantuknya. Lalu dia juga bertahan hingga 24 jam. Nah, fexofenadin sesuai dengan dosis anjurannya itu bisa menekan gejala alergi selama 24 jam. Jadi efeknya bekerja panjang dalam mengatasi gejala alergi. Oke, luar biasa. Berarti itu karena efeknya bekerja dengan jangka panjang ini sangat efektif ya? Iya, sangat efektif untuk. Iya, termasuk dosisnya berarti ya? Iya. Oke, Telfast diklaim memiliki 3 manfaat utama. 1, efeknya cepat, ya kan? Yang kedua, bertahan hingga 24 jam dan tanpa rasa kantuk. Nah, ini boleh dijelaskan produk Telfast ini nih apa aja? Kan ada variannya nih. Nah, Telfast ini apa saja produknya dan bagaimana dari manfaat-manfaat setiap produk ini dapat membantu mengatasi alergi dalam kegiatan sehari-hari. Baik Swipers, jadi Telfast ini hadir untuk 3 area terapeutik yang berbeda. Yang pertama untuk rinitis alergi. Jadi untuk pasien rinitis alergi ini bisa menggunakan Telfast varian 60 mg dan juga 120 mg. Nah untuk 60 mg ini bisa diberi secara bebas Pak. Oke, obat bebas ya? Iya, obat bebas. Sedangkan kalau yang 120 mg harus dengan resep dokter. Oke. Lalu untuk rinitis alergi dengan hidung tersumbat, kadang kan pasien ini sangat mengganggu kan gejala hidung tersumbatnya. Betul. Oleh karena itu hadirlah Telfast Plus yang isinya ada fexofenadin dan juga pseudoephedrine. Fexofenadin dengan pseudoephedrine. Itu yang dikira kadang-kadang salah dengan flu ya. Iya. Sebenarnya bukan flu tapi ternyata sebenarnya rinitis alergi dengan hidung tersumbat. Itu bisa menggunakan Telfast Plus. Karena ada kandungan dekongestannya yaitu pseudoephedrine. Oke. Dan juga ada untuk pasien dengan urtikaria. Kadang kan urtikaria ini kan sangat mengganggu karena gejalanya itu tampak secara fisik. Itu badan-badan tuh merah, gatal-gatal, ruam ya. Iya, jadi dibutuhkan fexofenadin dengan dosis yang tinggi. Jadi Telfast ini hadir dengan fexofenadin dosis tinggi yaitu 180 mg untuk pasien urtikaria. Untuk urtikaria itu sendiri 180 mg. Sangat efektif untuk mengobati urtikaria. Oke. Begitu. Artinya dari
3 dari 4 pilihan varian ini ya kan digunakan itu untuk keperluannya sesuai dengan alergi yang dialami oleh si pasien. Iya, betul. Kalau yang tadi 60 mg dan 120 mg itu untuk rinitis alergi saja. Kalau Telfast Plus untuk rinitis alergi dengan hidung tersumbat. Nah, plus hidung tersumbat berarti itu ya. Plus hidung tersumbat. Lalu ada area terapeutik yang ketiga tadi untuk urtikaria dengan 180 mg. Menggunakan Telfast 180 mg. Swipers, lengkapi sediaan apotekmu dengan produk Telfast yang tersedia di Swipe RX Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan. Hanya di Swipe RX Belanja. Oke, kita sudah ada di penghujung nih Apoteker Sera nih. Ini dari semua pembahasan kita tadi terkait dengan alergi, artinya kita ingin sesuatu yang benar-benar menguatkan kita nih. Bagaimana cara memilih yang tepat untuk penggunaan obat-obat alergi ini dan bagaimana kita bisa mengatasi alergi sehingga tepat manfaatnya dari obat yang kita gunakan. Oke Swipers, jadi untuk memilih obat alergi yang tepat itu pastikan bahwa pasien kita memang mengalami gejala alergi. Nah, jadi untuk memilih obat antihistamin itu direkomendasikan untuk menggunakan antihistamin yang bersifat non-sedatif. Salah satunya adalah fexofenadine yang terkandung dalam Telfast yang mengklaim 3-in-1 benefit, yaitu 3 manfaat dalam satu tablet. Yang pertama ada bekerja cepat, tanpa kantuk, dan juga efektif selama 24 jam. Untuk rangkaian produk Telfast ini bisa digunakan dengan 3 area terapeutik yang berbeda. Yang pertama, jika pasiennya mengalami rinitis alergi, bisa menggunakan Telfast dengan dosis 60 mg dan juga 120 mg. Untuk dosis 60 mg itu bisa diberi secara bebas. Dan yang kedua, untuk rinitis alergi yang disertai dengan hidung tersumbat, yaitu bisa menggunakan Telfast Plus karena ada kandungan dekongestan yaitu pseudoephedrine. Dan juga untuk pasien-pasien mengalami urtikaria, itu dibutuhkan dosis fexofenadine dosis tinggi, yaitu bisa menggunakan fexofenadine dosis 180 mg. Oke, luar biasa sekali Mbak Sera. Itu penjelasan yang sangat-sangat detail dan tentunya produk Telfast ini telah menyediakan berbagai kebutuhan untuk alergi. Iya, benar. Ya. Apalagi sifatnya non-sedatif. Jadi aktivitas kita bisa terus berlanjut, tidak terganggu, produktif. Nah, itu yang paling penting. Baik, terima kasih sekali lagi Apoteker Sera Afdalanita SFAM atas penjelasannya. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton episode kali ini. Terima kasih juga buat Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.